Halo teman-teman UMKM, bersama lagi kembali dengan saya Yulieni. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber praktisi di bidang marketing, selling, dan branding. Beliau merupakan seorang bisnis konsultan dan komisaris di bidang perusahaan, di beberapa perusahaan maksud saya. Dan beliau juga merupakan bendahara umum dari Majelis Budayana Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut bersama Bapak Tatang Akasa. Halo semuanya, apa kabar Bu Yuleni? Halo. Ya, saya kabar baik Pak. Gimana kabarnya Pak Tatang? Ya, kabar baik, cuma corona Oke, masih belum berlalu. ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pak di masa pandemi ini. Kita harus bertanya nih Pak, pada awal ketemu pasti harus nanyanya tentang kesehatan, apa kabar ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Pak ya. Ya, Oke, betul sekali. topik kita pada hari ini adalah marketing, selling, dan branding. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan terkait topik tersebut nih Pak. Nah, Ya, pertama, silakan. apa sih Pak perbedaan marketing, selling, dan branding Pak? Ya, ini pertanyaan yang umum ya, banyak, tapi mungkin teman-teman banyak juga kesaruh marketing ya sama dengan selling, ya selling sama dengan marketing, ya bodoh wae gitu. Padahal itu berbeda sekali ya. Kalau marketing itu urusannya adalah menciptakan demand atau permintaan, ya. Jadi menciptakan sebanyak mungkin ya prospek ya calon pembeli, menciptakan kebutuhan, yaitu urusannya marketing. Sedangkan selling itu tujuannya itu adalah closing the demand. Jadi marketing yang menciptakan permintaan atau kebutuhan. Nah, si selling ini yang urusannya itu closing the demand. Artinya tujuannya adalah melakukan closing atas transaksi penjualan. Jadi itu secara singkat untuk marketing dan selling. Sedangkan branding itu adalah urusannya menciptakan customer loyalty. Ya, jadi customernya itu balik lagi ya membeli dari kita atas merek tersebut. Karena brand yang baik itu ya akan membuat customer itu loyal, bahkan mereka itu menjadi advocate ya, menyarankan ke teman-teman yang lain atau orang lain. Bahkan dia bisa menjadi evangelis gitu, dia bisa membela kalau produk kita ya dikomentarin ya tidak pada tempatnya. Ya, jadi secara singkat marketing urusannya menciptakan demand atau kebutuhan, selling itu mengclosing the demand menjadi transaksi penjualan, dan branding itu membuat customer menjadi loyal dan membeli lagi. Secara singkat demikian, Yuliani. Oke, terima kasih. Paham nih Pak, perbedaan marketing, selling, dan branding. Untuk yang kedua nih, Pak, bagaimana menurut Bapak, bagaimana tren marketing Pak di masa pandemi ini? Yang seperti kita tahu, pandemi ini kan semua mengakibatkan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya Pak. Nah, menurut Betul. Bapak bagaimana nih Pak trennya? Ya, secara kebutuhan kalau kita bicara, karena marketing itu kan menciptakan demand ya, kebutuhan itu selalu akan ada ya, sepanjang ada manusia itu pasti ada kebutuhan. Nah, cuma masalahnya sekarang trafficnya yang berubah ya, tadinya bebas ketemu, bebas tatap muka ya, dengan adanya pandemi ini itu dibatasi, terutama dengan adanya PSBB atau lockdown gitu. Jadi tatap mukanya itu terbatas. Jadi kalau teman-teman UMKM itu biasanya buka toko, kok jadi sepi ya, nggak ada customer yang datang. Sebenarnya bukan sepi dalam artian kebutuhannya menjadi tidak ada, namun trafficnya itu pindah. Ya, mereka tetap butuh makan, mereka tetap butuh
minum. Mereka tetap butuh sandang pangan papan gitu ya. Kalau melihat hierarki dari Maslow kan seperti itu, ada kebutuhannya. Jadi kebutuhannya tetap ada, cuma trafficnya sekarang berpindah. Nah, pindahnya kemana? Kayak karena nggak bisa tatap muka offline langsung, itu berpindah menjadi lebih banyak ke online. Nah, jadi kenapa sekarang ini orang menjadi lebih banyak ya bergerak ke marketplace ya, mereka menggunakan platform-platform yang ada seperti kalau GoFood ya, GrabFood ya dan sebagainya. Itu shifting dari offline yang tidak bisa transaksi seperti biasa, mereka shifting ke lebih banyak ke online. Demikian Bu Yuleni. Oke, jadi nah, saat ini kondisi berubah semuanya gitu ya. Ya, Terkait dengan selling nih Pak, ada tips nggak untuk UMKM di mana apa yang harus UMKM lakukan terkait selling Pak pada masa pandemi seperti ini? Sehubungan dengan selling, karena urusannya selling itu adalah closing the demand menjadi penjualan, ya saya asumsikan teman-teman UMKM ini semua sudah paham ya, sudah punya produk yang bagus, sudah punya brand, sudah punya kemasan, sudah punya izin edar dan sebagainya ya. Saya anggap itu sudah bisa, sudah ada, jadi tinggal penjualan. Nah, untuk penjualan ini ya, atau selling ini kita harus tahu ya customer Pareto ya atau 80% customer secara value yang bertransaksi dengan kita harus tahu dulu mereka ini datangnya dari mana. Ya, kita harus tahu customer kita. Nah, banyak teman-teman UMKM ini tidak mengetahui sumber customer mereka datang dari mana. Nah, coba tipsnya buat teman-teman UMKM, coba data ya, coba pelajari. Kira-kira 80% value kan ketahuan. Misalnya kalau sebulan ada transaksi 50 juta, berarti 80%-nya atau 40 juta itu siapa yang belanja, siapa yang beli, ya. Dan mereka belinya melalui cara apa? Apakah lewat banyak marketplace atau lebih banyak order berdasarkan dari WhatsApp atau dari grup-grup yang kita ada atau dari Telegram ya, atau kalau sudah punya misalnya Instagram ya, apakah itu datangnya dari sana atau dari website. Kalau sudah punya website ya, sudah ada bisa terima order yang bisa dengan ditambahkan chat langsung, WhatsApp ya. Jadi kita harus tahu dulu. Ya, ini salah satu, makanya kalau kita nguasain data ya, zaman sekarang itu tentang data, big data dan lain-lain ya, ini kita bisa tahu. Jadi kita record gitu. Ya, bahkan kita tahu, oh customer ini belinya berapa banyak. Oh, customer ini kapan saja belinya. Oh, customer ini belanjanya lewat cara apa. Nah, 80% customer ini yang harus kita jaga baik-baik ya, karena secara value memang 80%, biasanya jumlah mereka itu di angka sekitar 20%. Jadi tidak banyak sekali yang harus kita urusin ya kalau kita tahu titik pentingnya. Nah, 20% dari 100% jumlah customer, 20% ini menghasilkan 80% penjualan. Nah, teman-teman UMKM ini catat saja, kalau ngerti Excel, pakailah Excel. Ya, misalnya namanya siapa, WA-nya berapa, atau emailnya apa, dia belanjanya bagaimana, dia tahu saya itu dari mana. Ya, jadi tahuin dulu ini semua. Jadi kalau misalnya mereka banyak kontak saya tahunya itu dari IG, misalnya Instagram, berarti IG-nya harus kita aktivasi lebih banyak. Apakah itu dengan konten yang lebih menarik secara organik atau secara anorganiknya itu pasang iklan. Ya, kalau misalnya datangnya lebih banyak lewat website, berarti cara mainnya beda lagi. Berarti kita harus lakukan apa? SEO, konten gitu kan? Atau kita pasang Google Ads kalau kita sudah tahu ya caranya seperti apa. Jadi
know your customer dulu. Ya, caranya gimana? Know your 20% of your main customers that contributes to 80% of your sales values. Ya, jadi intinya itu Bu Yuliani, 20%-nya dikuasai yang menghasilkan 80% value penjualan, jaga baik-baik. Itu tips yang pertama. Silakan Bu. Sangat menarik ya Pak. Nah, untuk yang terkait dengan branding nih Pak, apa yang harus dilakukan UMKM untuk branding saat ini Pak? Ya, ini pertanyaan sejuta umat yang tidak bisa dijawab dalam 5-10 menit. Jadi intinya begini, apa namanya, branding dulu ya, harus bedakan brand dan branding. Itu dua hal yang berbeda lagi. Ya, brand itu bukan logo, brand itu bukan merek, brand itu bukan packaging, brand itu bukan iklan, ya. Itu semua adalah brand inventory, ya, yang tadi, ya. Brand itu sebenarnya adalah persepsi, ya, persepsi yang muncul di benaknya konsumen, ya. Jadi sekali lagi, brand itu adalah persepsi yang adanya di benak konsumen, yang dirawat oleh konsumen, ya. Sedangkan branding itu adalah upaya-upaya kita, apa yang kita lakukan untuk memunculkan persepsi yang kita inginkan di benak konsumen. Ya, jadi itu brand dan branding, dua hal yang berbeda. Untuk brand, begini, untuk tips kepada teman-teman UMKM, satu begini, yang berhubungan dengan brand. Anda harus tahu brand Anda itu apa, ya, apa yang Anda definisikan tentang brand Anda, ya. Anda itu siapa? Ya, kata pertamanya itu brand Anda itu siapa? Anda harus bisa menjelaskan. Kalau Anda tidak mengkonsepkan, tidak menjelaskan kepada UMKM apa target konsumen Anda, ya, target konsumen Anda pasti akan bingung. Anda aja tidak tahu, ya. Jadi Anda itu siapa? Brand Anda itu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang brand Anda berikan kepada konsumen Anda? Ya, artinya benefit apa, value apa, solusi apa yang Anda berikan, Anda tawarkan lewat produk Anda. Ya, jadi yang pertama itu Anda siapa, kedua benefit apa yang Anda berikan kepada target market Anda, konsumen Anda, dan yang ketiga, pada saat konsumen Anda menggunakan produk Anda, mereka itu menjadi siapa? Oke, nah saya kasih contoh jam Rolex misalnya. Jam Rolex itu apa? Ya, jam Rolex itu adalah jam tangan mewah yang dipakai oleh para pengusaha sukses. Ya, nah itu dia menjelaskan dirinya siapa. Kemudian benefit apa yang diberikan oleh jam Rolex ini? Ya, jam Rolex ini memberikan benefit waktu yang tepat secara fitur, desain yang elegan, ya, nyaman dikenakan, ya, dan juga yang ketiga itu, ya, pada saat dikenakan, customer-nya itu menjadi siapa? Nah, itu penting. Pada saat konsumen menggunakan jam Rolex ini, dia menjadi orang yang dipersepsikan sukses. Begitu ya. Sama juga dengan Starbucks. Ya, Starbucks itu siapa? Ya, Starbucks itu adalah sebenarnya coffee shop dengan kopi yang enak, ya, tempat yang nyaman, ya. Benefitnya apa? Yang diberikan kepada customer-nya adalah kopi yang mereka bisa nikmati, tempat yang nyaman untuk bekerja, ada wifi yang cepat, nyaman untuk mereka untuk hangout. Nah, dipersepsikan seperti apa pada saat konsumen membeli? Oh, pada saat mengkonsumsi, lagi ngopi di Starbucks, aku kelihatan jadi keren. Seperti itu loh. Jadi, teman-teman UMKM, mulailah dari aku tuh siapa, brandnya ya, benefit apa yang diberikan pada customer, dan customer yang pada saat menjadi menggunakan produk Anda, mereka menjadi apa. Nah, itu pada saat bisa menjawab
itu semua, ya Anda menjadi kredibel, Anda otentik, ya Anda kemudian itu menjadi brand advocate Anda, dan mereka akan loyal, ya mereka akan terus berrelasi dengan Anda, membeli produk Anda. Gitu Bu Yeleni, secara singkat ya. Oke, thank you banget ya Pak. Sangat luar biasa sekali paparan dari Bapak tadi. Nah, terkait marketing, tentunya marketing, selling, dan branding. Saya jadi paham nih Pak, perbedaan marketing, selling, dan branding. Kemudian saya juga jadi paham contoh-contohnya, luar biasa sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak pesan-pesan buat pelaku UMKM supaya bisa berkembang dengan adanya support dari ISE Pak, di mana ISE itu adalah Indonesian School of Entrepreneurship. Boleh Pak dikasih tips? Ya, buat teman-teman UMKM, ini salah satu solusi yang luar biasa dari ISE. Kalau saya dulu mau belajar harus trial and error. Saya harus membaca buku, saya harus ikut seminar training ke luar negeri, saya harus sekolah atau ikutin ini sana sini, saya harus praktek sendiri, ya kadang terbentur, kadang berhasil, kadang banyak juga nggak berhasilnya. Jadi saya pikir IS ini adalah solusi, ya tadi kita bicara selalu ini ya dari customernya butuh apa, ya inilah kebutuhan realnya. Saya pikir UMKM ini bisa ada roadmap-nya, ada model reference-nya. Jadi kurva belajarnya atau trial and error-nya itu bisa dipersempit atau diminimalisir trial and error-nya. Jadi kan suksesnya harusnya akan jauh sangat tinggi kalau mengikuti ya para mentor, para akademisi atau para praktisi yang sudah menjalankannya ya. Jadi belajar dari pengalaman mereka, belajar dari apa yang mereka lakukan, terapkan ya dalam bisnis Anda. Demikian Bu Yuliani. Oke, terima kasih ya Pak. Tentunya sharing ini pasti sangat bermanfaat sekali bagi para UMKM semua. Ya, demikian bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Salam entrepreneur.